Ya, selamat siang rekan-rekan semua nih, khususnya para sahabat-sahabat Nusapala nih, aduh, khususnya teman-teman kita yang udah hadir nih. Mungkin ada berapa tuh? Udah 17.000 ya? Wah, 17.500. 17.500 ternyata cukup antusias ya. Diapresiasi ya. Betul. Jadi terima kasih buat rekan-rekan khususnya nih yang udah hadir di hari ini gitu. Yang hujan dunia, yang sedih air mata. Dapat dari mana kalimat Mas? Itu biasa. Jadi kita bakal ngebahas soal perihal hukum yang kiranya hari ini terkait ada nggak sih Tuhan menghukum kita dengan air hujan? Nah, itu hukum Hujan itu alam. berkah loh, Mas. Berkah ternyata. Nah, di sini masih sama saya seperti biasa Abdul Majid Utama yang khususnya kita dari HR Training kayak gitu dari PT Nusapala Group. Di sini hadir di tengah-tengah kita nih khususnya nih di sebelah kiri dan kanan saya kayak gitu para praktisi yang cukup profesional di setiap bidangnya kayak gitu. Masih sama saya di sebelah kanan saya ada Mas Tion. Mungkin bisa disapa nih Mas Tion untuk rekan-rekan yang ada udah hadir ya Mas Tion. Ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk rekan-rekan Nusapala semua. Semoga kita selalu sehat selalu dan berbahagia. Kali ini mungkin sedikit membahas mengenai hukum yang tentunya ada yang jauh lebih paham dari saya mengenai hukum. Silakan Mbak Risa untuk memperkenalkan diri. Gimana Mas Tio? Nah, ini di sebelah kiri saya ada yang namanya Mbak Risa, salah satu praktisi hukum juga khususnya di dunia industrial kayak gitu. Mungkin bisa dikenalkan Mbak, kira-kira siapa sih sebelah kiri saya ini? Kayaknya terlalu berlebihan ya kalau disebut praktisi ya. Kayak saya udah malang melintang Wah, gitu. betul. Padahal kita masih junior semua. Iya, junior. Kita fresh graduate kan Mas Tio? Masih fresh from the oven. Biasanya berarti kalau fresh graduate masih anget-anget. Iya, Wah, masih siap. Masih anak. Siap. Bisa lanjutin. Mbak? Iya. Sebelumnya perkenalkan semuanya. Nama saya Risa Arista Dewi Safiri, cukup panjang ya, tapi bisa dipanggil Risa. Kebetulan saya di Nusapala ini sebagai staff legal sebenarnya ya, bukan staff legal Wah, corporate. Tinggi. berarti staff legal ya Mbak? Iya, staff legal Mungkin bisa aja. direvisi nih kata-kata saya. Di staff legal. Udah. Singkat padat iya, jelas kan. jadi padat, ya. kalau hukum itu jangan sampai multitafsir gitu. Sama kayak penjelasan Barisa tadi nih, jangan staff legal. Legal jadi staff legal jangan ke corporate-nya. Takutnya malah melintangnya luar biasa ya. Mbak. Iya. Tuh. Nah, kebetulan hari ini kita bakal ngebahas terkait chit-chat karir di dunia hukum. Ada udara sama hitam putih. Wah, ini kayaknya multitafsir nih. Nah, ini rekan-rekan mungkin bisa nanti kita temuin maknanya gitu. Jadi kita cari suatu makna dalam sebuah kata. Nah, ini jadi teka-teki sama kayak hukum biasanya, mencari kebenaran di balik kesulitan dari apa yang ada dilihatnya nih gitu. Oh, Luar biasa ya. sangat luar biasa. Begitu. Jadi kalau bahasanya itu melihat suatu kebenaran di depan abstrak. Nah, ini bakal kita bahas terkait karir dulu nih khususnya. Pertama kita bahas Mbak Risa nih. Kira-kira Mbak Risa nih kan sudah cukup ya berpengalaman lah gitu dibanding Yang sebelah saya. saya khususnya kayak gitu kan. Saya khususnya nih, kira-kira sebagai lulusan hukum gitu. Khususnya Mbak Risa nih yang udah cukup lulusnya lebih lama lah daripada kita ya. Kayak gitu. Itu Kok saya dituakan ya? Tapi jadinya. Nah, itu Padahal di antara kita bertiga kita yang paling unyu-unyu loh. kita yang paling unyu gitu. Nah, itu kira-kira lulusan hukum bisa jadi apa aja sih? Untuk lulusan hukum sendiri ya teman-teman, mungkin yang penonton yang lulusan hukum sedikit banyak tahu pasti jalurnya akan kemana. Cuma kalau untuk orang-orang awam kan biasanya taunya kalau lulusan hukum itu cuma jadi advokat gitu kan, atau jaksa, hakim yang terkenal yang di televisi ya kan. Padahal kalau misalnya kita melihat dari segi perusahaan-perusahaan di Indonesia ini kan cukup banyak ya. Kalau misalnya lihat jenis sektor perusahaan aja di BEI atau Bursa Efek Indonesia, yang dulunya Bursa Efek Jakarta tuh sektornya tuh banyak, ada industrial, pertanian, pertambangan dan lain sebagainya macam ya kan. Nah sebenarnya untuk lulusan hukum ini punya kesempatan yang luas untuk jadi legal staff atau legal corporate di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu.
dan menyesuaikan untuk kebutuhan perusahaan itu sendiri gitu mengenai tentang apa sektoralnya gitu. Nah, berarti yang rekan-rekan harus ketahui ternyata kalau jadi hukum nggak cuma jadi pengacara, nggak cuma jadi hakim, ternyata kita bisa masuk ke dunia industrial. Kalau dari sisi pandang Mas Tio nih khususnya, yang kita harus tahu dia HR personalnya. Kadang HR itu identik dengan lulusan-lulusan manajemen atau lulusan psikologi, tapi ternyata hukum bisa, nah mungkin bisa dijabarkan lebih spesifik mungkin Mas Tio. Kenapa bisa sampai situ? Emang apa sangkut pautnya? Gitu gimana Mas Tio? Iya, sebenarnya memang yang diceritakan atau yang dibicarakan oleh Mas Abdul Majid ini memang ada benarnya. Rata-rata kalau kita lihat selama ini HR itu dipenuhi oleh lulusan psikologi manajemen. Nah, kenapa sih ada anak hukum gitu di tengah-tengah antara dua lulusan itu? Nah, kalau kita lihat, ketika HR itu salah satu tugasnya itu mengurus kontrak. Nah, apakah anak psikologi atau manajemen itu dibekali dengan ilmu hukum yang membahas mengenai kontrak? Saya rasa di bangku perkuliahan tidak ada. Mungkin kalau di eksternal ada. Nah, kenapa fungsinya sarjana hukum ini bisa masuk ke dunia HR? Salah satunya untuk mengantisipasi atau mempekerjakan kontrak itu. Nah, jadi dari Fakultas Hukum disitulah kita belajar apa sih itu perjanjian, kontrak itu apa, dan bagaimana sih apa itu bentuk hubungan kerja dan lainnya. Seperti itu kira-kira Mas Maji. Ternyata jadi kalau saya ambil garis singkatnya berarti ini lebih kesesuaian ya. Betul. Berarti kalau misalnya tadi sedikit membahas kontrak, apakah kontrak itu berbeda dengan perjanjian? Atau ada penjelasan khusus yang kiranya hari ini kita harus sama-sama mendewasakan diri nih, terkait apa sebenarnya? Atau kontrak itu ada penjelasan khusus kah? Atau kontrak itu bagian dari perjanjian atau seperti apa? Oh, baik. Kalau untuk khusus saya tidak mau membahas terlalu khusus. Jadi saya mungkin dasar-dasarnya saja karena banyak di luar sana yang lebih ahli daripada saya. Karena saya ini masih anak kemarin sore yang baru belajar mengenai itu. Baru lahir ya Mas. Baru lahir. Anak kemarin sore kayak baru lahir gitu. Udah ngomong di sini. Nah, jadi kalau mengenai apa sih itu kontrak, apa sih itu perjanjian. Nah, kita bisa melihat di pasal 1338 KUH Perdata, apa sih itu dasar perjanjian. Perjanjian itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, yang dimana di situ terdapat konsekuensi hukum. Nah, syarat-syaratnya apa aja sih mengenai perjanjian? Nah, kalau di dalam perdata itu syarat-syaratnya itu ada 4, dan itu dimuat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, yang pertama apa sih? Nah, yang pertama itu sepakat. Nah, yang kedua itu adalah cakap. Yang ketiga ada objeknya atau hal. Nah, yang keempat ini ada suatu sebab yang halal, artinya tidak melanggar hukum. Nah, dari keempat itu 1 dan 2 itu sepakat dan cakap itu bisa dibatalkan apabila tidak terpenuhi 2 syarat itu. Nah, namun apabila di syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka bisa batal demi hukum. Gitu, Mas Maji. Batal demi hukum. Berarti Betul. kalau kontrak ini masuknya ke Apanya nih? jadi sebutannya kontrak itu ada penjelasan khusus apa itu termasuk perjanjian? Perjanjian. Perjanjian. Nah, Contoh perjanjian itu ada apa aja sih Mas? Nah, kalau untuk di dunia hukum, khususnya di lingkungan pekerjaan, kita di sini mengenal yang namanya PKWT dan PKWTT. PKWT. Begitu. Berarti karyawan itu dibagi menjadi 2 berarti ya Mbak Risa ya? Iya, kalau misalnya dilihat ya, karena harusnya ini yang menjelaskan Mas Tio Mas karena Tio. berkaitan dengan PKWT dan PKWTT ya. Betul. Oh, berarti sebenarnya karyawan itu ada 2 jenis ya? Iya, kalau secara dari kontrak ya, Dari kontrak kontrak. kerja. Kontrak kerja. Itu penjelasannya gimana Mas Tio untuk PKWT dan PKWTT itu? Sepertinya ini hostnya ini melempar ke saya terus. Kenapa ini ada apa dengan saya?
Aduh. Mas Majid ini memang bagus untuk melempar-lempar bola panas ini sepertinya. Mas Majid kalau main futsal apa? Kiper atau Kita biasanya fleksibel Bang. Kadang melempar-lempar juga. oh gitu. Kiper. Nah, apa sih itu PKWT dan apa sih itu PKWTT? PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa kita kenal sebagai kontrak. Nah, itu ada jangka waktunya tuh Mas. Jadi berapa tahun itu sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, kemudian ada yang namanya PKWTT. Nah, PKWTT itu apa? Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Gitu Mas Majid. Ya. Kalau pinjol Pak. Itu maksudnya apa? Pinjol Ini kita kan banyak dari kita niat pinjol. Itu gimana tuh dari sudut pandang Mas? Itu maksudnya apa tuh? Ya pinjol itu memang sekarang sudah banyak yang legal. Gitu kan. Artinya kita itu hubungan perdata mengenai hutang piutang. Hutang piutang. Iya. Apakah misalnya kita pinjol terus kita bawa lari duitnya, apakah kita bisa tuntut atau enggak? Secara pidana tidak bisa. Kenapa tuh nggak bisa Mas? Berarti Karena hutang piutang itu murni mengenai perdata. Ya, jadi tidak bisa disangkut pautkan dengan suatu hal yang pidana. Jadi kalau Mas Majid punya utang ya bayar, jangan lari. Oh, Mas Majid nanya kayak gini mau ada rencana ya? Ada rencana. Jangan kan punya utang banyak ya. katanya main Kominfo itu kuras aja duitnya para pinjol-pinjol ilegal tuh. Nah, Itu gimana? Apa oke. ada berarti itu udah wah berarti saya harus banyak pinjol terus cabut gitu. Oh gitu ya. Apa gimana nih Wah. cara menyikapinya nih? Cara menyikapinya. Jadi yang saya bicarakan tadi itu adalah pinjol yang legal. Oh yang Yang legal. resminya dulu. Pay letter gitu ya? Iya. Punya berapa Mas? Ada limitnya ya? Nah, jadi kalau yang legal ya banyak di sini ya, seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Majid. Sebut merek Kan? aja. Ya janganlah. Ya. Kalau yang ilegal kita bergeser dikit nih Ya, ke yang ilegal. ilegal gitu kan. Kenapa sih Pak Mahfud sampai bilang seperti itu, Betul. bahwa kabur aja uangnya gitu kan? Nah, ya, karena memang dari segi syaratnya itu memang kalau yang ilegal itu banyak mempermudah. Banyak kayak kita nih baru daftar 5 menit kemudian langsung bisa meminjam dan langsung cair tuh. Nah, seharusnya kita sebagai orang yang memerlukan uang itu jangan sampai gelap mata. Gelap. Jangan sampai gelap mata. Kenapa? Karena pasti yang muda nggak selamanya mulus. Gitu Mas Majid. Malah yang muda-muda harus dilihat lagi ya. Iya, jadi yang kita harus memperhatikan nih, dia memberikan syarat yang mudah, itu tujuannya apa? Jangan sampai kita tergoda, oh kita minjem di sini, gampang nih, cuma modal KTP doang sih misalnya nih. Besok atau 5 menit kemudian langsung cair, nah itu jangan. Instan nggak selamanya enak. Iya betul. Jadi jangan tergoda sama yang instan ya. Cukup instan ya Pak. Cukup mie instan aja yang mengenyangkan perut. Wah. Betul. Tadi kita udah bahas soal personalia agak cukup dalam nih. Gimana kalau menjadi staf legal? Kira-kira apa sih tugasnya gitu? Tugas staf legal sendiri seperti yang saya tadi udah di awal bilang ya, sesuai kebutuhan dari perusahaannya masing-masing. Ya kan, tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya contoh kayak di Nusapala ini kan sebenarnya perusahaan outsource ya. Outsource, betul. Ada perusahaan outsource kayak gitu, terus ada pengelola jasa parkir juga kayak gitu. Nah disesuaikan. Kalau misalnya untuk di Nusapala pekerjaannya itu terkait tentang biasanya review PKS atau perjanjian kerjasama kayak gitu. Terus mengurus tentang perizinan kayak gitu, SPK dan lain sebagainya. Selain itu ada nggak Pak? Selain pengurus, berarti ini hubungannya antara perusahaan dengan perusahaannya, Iya, bisnis dengan betul. perusahaan gitu ya. Iya. Itu ada apa ya? Ada apa sih yang harus kita siapkan kalau mau jadi legal staff itu atau staff legal? Yang harus disiapkan. Betul. Yang pertama punya ijazah sarjana hukum Oh, ya. Pokoknya Berarti saya sebagai lulusan psikologi nggak bisa ya Pak? Ada baiknya jangan. Jangan guys, jangan nyebrang-nyebrang.
gitu. Jangan nyebrang. Kayaknya nyebrang di sini. Waduh. Ya sebenarnya kalau misalnya untuk pengetahuan sih nggak apa-apa ya. Cuma kan biasanya kan kalau misalnya perusahaan itu menentukan nih, oh butuh legal staff. Biasanya kan persyaratannya itu kan ada. Nah pastinya tuh ada jam minimal pengalaman 1 tahun gitu kan. Lulusan sarjana hukum ya tergantung kesesuaian dari persyaratan dari perusahaan itu membutuhkannya karyawan yang seperti apa gitu. Tapi berarti ibaratnya garda terdepannya dari Nusapala yang membawa melapisinya hukum itu berarti barisan. Wih, keren banget nih Marisan di sini ya. Saya lapisan hukum Nusapala, hukum saya gitu. Ya betul begitu Pak. Gitu. Berarti secara nggak langsung kayak melindungi gitu ya Pak? Atau gimana? Lebih ke ini sih, kalau misalnya setiap perusahaan kan pasti ada permasalahan, nggak mungkin mulus-mulus aja tadi kayak yang dibilang ya kan. Kalau misalnya ada permasalahan hukum, biasanya legal staff itu mewakili perusahaan kayak gitu untuk menyelesaikan perselisihannya seperti apa. Apakah nantinya akan didampingi oleh advokat atau pengacara atau bagaimana? Itu tergantung dari perselisihan yang terjadi di perusahaan tersebut gitu. Sesuai kebutuhan balik lagi semuanya. Tuh, berarti jadi rekan-rekan nih khususnya nanti yang nanya masuk Nusapala dijamin apa enggak, ada jaminannya. Gitu. Jadi insya Allah hak dan kewajibannya terpenuhi. Ya, kayak gitu. Tenang aja nih, secara hukum kita ada praktisi sini Bunda ya. Waduh, biasa nih. Gitu. Nih aman gitu, intinya aman. Jadi kalau urusan nanti kontrak apa segala macam, insya Allah terpenuhi semua ya. Oh mungkin saya tambahkan ya, kalau misalnya teman-teman mau kerja di perusahaan nih, lihat dulu perusahaannya tuh ada legalitasnya atau enggak. Betul. Kan ada kan perusahaan bodong yang nggak punya legalitas, nggak punya izin, tapi mereka kayak buka ruko, akhirnya kan penipuan kayak misalnya para pekerjanya disuruh bayar untuk interview, padahal nggak ada pembayaran sama sekali gitu. Itu patut dilihat, dicek juga. Jadi teman-teman yang nonton sekarang, apabila sedang mencari pekerjaan, boleh untuk kepoin sih IG-nya Nusapala, biar update terus lokernya gitu. Jadi siapa tahu ada loker, silakan teman-teman untuk melamar di Nusapala. Nah, ditambah lagi nih khususnya kita itu tidak ada pungutan dana ya dalam proses interview atau segala macam. Oh, untuk itu kita sangat tidak pernah memungut biaya sepeser pun. Jadi jangan khawatir nih teman-teman nih. Oh, gua ngelamar mintain duit administrasi buat ini tuh. Kita di Nusapala ini tidak pernah memungut biaya apapun dari kandidat pelamar. Betul. Itu kalau ada sampai mengatasnamakan Nusapala langsung aja dicek kayak gitu. Jadi kita juga di sini saling menjunjung kehormatan satu sama lain kayak gitu. Terakhir nih mungkin sebelum kita coba buka pertanyaan-pertanyaan dari para netizen nih, sahabat-sahabat Nusapala gitu. Kira-kira apakah sudah menikmati di pekerjaannya masing-masing? Gimana Mbak Risa? Menikmati, kalau misalnya menikmati, ya sedang menikmati gitu. Seru ya ternyata jadi legal staff itu, pekerjaannya banyak, hektik gitu kan. Ngurus perizinan, tiba-tiba perizinannya semuanya abisnya jatuhnya sama, ya kan? Tapi sebelumnya izinnya apa nih Mbak? Ini lebih ke curcol ya. Ini rekan-rekan mungkin ada yang nanya izin apa sih? Izin orang tua lagi nanti. Izin apa nih? Bukan, ini kan mengenai perusahaan. Perusahaan. Izin perusahaan itu berdiri gitu. Jadi perusahaan ini untuk berdiri itu tidak semata-mata harus dibangun pakai batako, Mas Majid. Ngobrol. Berarti perizinan sama disnaker itu apa ya? Iya. Bukan disnaker. Itu disnaker kan tenaga kerja. Oh iya. Bersama lo. Lebih ke sekarang kan untuk perizinan kan diurusnya sama PTSP atau BKPM ya gitu. Jadi ngurus izinnya ke sana. Gitu. Jadi pemerintah ini sedang mencanangkan untuk proses perizinan itu dibuat semudah mungkin. Jadi lewat satu pintu gitu. Jadi salah satu dampak positif mungkin yang dipimpin sama presiden kita itu jalur satu pintu. Nah, ntar jadi bukan izin orang tua nih rekan-rekan, nanti izin orang tua lagi. Itu kalau masuk sekolah. Masuk sekolah gitu. Betul itu. Jadi tenang aja kayak gitu. Jadi kita udah ada legalitasnya, udah dijamin juga. Kita juga udah berdiri hampir 14 tahun lebih. Kayak gitu, 14 tahun lebih kita udah berdiri, artinya di sini apa? Kita memiliki legalitas yang kuat, kayak gitu.
Dari Mas Tio, gimana nih Mas Tio? Sudah menikatikah sebagai HR personalia atau seperti apa? Kalau untuk ditanyakan hal seperti itu, jadi kita semua di sini menikmati pekerjaan yang ada. Terlepas itu, terlebih itu dari Berwibawa banget jawaban ini. dari yang manis, yang pahit, pasti semua orang mengalami. Betul. Manisnya ya kalau udah tanggal 1 manis banget. Sesuai tanggal manisnya ya, manis pahitnya sesuai tanggal. Kalau udah tanggal segini, aduh lama banget tanggal 1 gitu ya. Berarti nyaman nih Mas Tio? Nyaman. Nyaman. Berarti rekan-rekan semua sebenarnya kita dalam pekerjaan itu nyaman. Mau karir kita seperti apa, intinya kita jangan lupa bersyukur. Tuh. Gitu. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan nih dari teman-teman kita nih, sahabat Musapa, khususnya yang datang ke live IG kita nih? Gimana? Ada mungkin bisa dibantu Mas Adlan pertanyaannya? Waduh, ada pertanyaannya. Kayaknya saya coba jawab. Kenapa biaya parkir mahal? Waduh. Biaya parkir mahal. Kembali lagi sih sebenarnya. Kalau itu kan kebijakan ya, apa namanya sahabat-sahabat Musapa semua. Tapi di sini kita coba bahas dulu nih terkait karir di dunia hukum, terus hitam putih terkait perjanjian kayak kontrak apa segala macam. Nah itu boleh dikulik kita. Tapi untuk biaya parkir mahal, lah, mungkin bukan wewenang saya untuk menjawab. Ntar kalau saya jawab, ya saya Ada harga dan PR dong. Ada harga dan Wah betul. Kenapa mahal juga? Mungkin ada harga, ada kualitas kata Mas Tio nih. Jadi ya insya Allah kualitas kita ya juga bagus. Service Kayak gitu. excellent. Service excellent yang selalu kita banggakan kayak gitu. Itu sih khususnya untuk pertanyaan itu. Mungkin bukan lebih cocoknya mungkin bisa ditanyanya pihak yang lain kayak gitu. Bukan kita bertiga ke depan. Yang di depan ini. Mungkin ada lagi Mas Atman? Gak ada. Masih. Berarti sebelum saya tutup secara umum nih, kira-kira ada sepatah dua patah, entah itu mau membahas tentang karir kan, membahas tentang perjanjian atau kontrak atau dunia hukum dari masing-masing narasumber kita nih bisa diberikan kepada rekan-rekan yang lagi nonton nih, knowledge-nya kira-kira apa sih? Mungkin kalimat penutup lah dari Mbak Risa. Keluarin aja. Closing statement. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang nonton, yang sekarang lagi mau milih perkuliahan atau mau milih pekerjaan, ya kan, mau tahu tentang hukum. Sebenarnya hukum itu tuh tidak melulu harus fakultas-fakultas hukum aja yang paham tentang hukum. Kita semua pun juga harus memahami tentang hukum gitu kan. Karena kalau misalnya kita melakukan perikatan atau perjanjian itu kan dasar-dasar hukumnya kan juga ada ya kan. Kalau misalnya kayak tadi Mas Tia udah jelasin, orang nih mau kerja di perusahaan harus tahu nih kontrak kerjanya seperti apa, bisa dibaca klausul-klausul di dalamnya, hak dan kewajibannya seperti apa. Kalau misalnya haknya tidak dipenuhi harus bertindak seperti apa gitu. Itu kan pengetahuan umum ya, bukan hanya sekedar orang-orang yang berkutik di dalam hukum gitu, bukan cuma orang yang belakangnya ada gelar SH-nya aja gitu, tapi semuanya harus tahu dan harus melek hukum gitu, biar kita nggak gampang dibodoh-bodohi sama orang yang tahu hukum, tahu celahnya, bisa masuk lewat mana untuk mendapatkan cuan gitu. Mantap sekali nih. Oh, sebelum ternyata ada pertanyaan lagi menyusul nih. Jadi ini pertanyaan yang bagus nih dari sahabat Musapa. Ada pertanyaan, magang ada batasan waktu atau enggak sih? Nah, siapa yang mau jawab kira-kira nih? Mbak Risa mungkin. Loh. Saya nggak tahu kalau tentang magang-magang. Kalau mungkin Mas Tio bisa aja Mas Tio pinter lempar nih sekarang dia. Gimana Mas Tio? Magang gitu ada nggak? Gitu. Atau OJT itu apa gitu? Mungkin ntar dikerucutin ke situ. Magang, waduh, terdiri dari kata M, A, G, A, N, G. Waduh. Oh my God. Nah, di sini kita biasanya itu Mas Majid ya, Iya. setiap bulan itu menerima anak magang. Kayak seperti untuk level SMA pun kita terima di sini. Nah, untuk jangka waktunya seperti yang tadi ditanyakan itu, kalau untuk SMA itu biasanya 3 bulan Mas Majid. 3 bulan. 3 bulan. Itu
anak SMA bisa menggali ilmu di sini untuk nantinya mempunyai pengalaman dari yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali. Nanti ketika dia lulus mempunyai skill yang bagus yang sudah dibekali oleh rekan-rekan Nusapala di sini, itu tentunya pasti akan berguna banget. Dan dalam jangka waktu 3 bulan itu adalah jangka waktu yang cukup untuk mengambil ilmu di Nusapala selagi dia dalam masa sekolah. Berarti misalnya orang ada nggak sih yang magang 1 tahun gitu Mas? Atau itu magang durasinya itu dikembalikan ke kebijakan perusahaan terkait atau gimana? Kalau magang dalam durasi yang 1 tahun lebih baik bekerja aja, Mbak. Iya, nanti dibayar pakai pahala ya. Betul. Karena kan kita kembali lagi nih, tujuan magang itu apa sih? Tujuan magang itu untuk menggali ilmu. Ini kan mengambil atau untuk mencari pengalaman. Nah, kalau untuk tujuannya mencari uang atau apa ya jangan magang. Kerja gitu kan. Jangan magang. Aduh. Jadi ada jawaban. Nah, kalau OJT itu magang kah? Nah, kalau OJT atau on job training. On job training ini nggak dikatakan magang. Apa itu? Kenapa? Karena dia sepenuhnya bekerja dengan kita. Kemudian dia juga menerima haknya seperti upah. Dia menerima gaji setiap bulannya. Berarti rekan-rekan juga harus paham ini. Jadi OJT sama magang berbeda. Mungkin ada lagi pertanyaan Mas Adnan? Ternyata tidak ada kayak gitu. Mungkin sekalian di closing statement sama Mas Tio nih. Sikat. Apa ya dari saya ya? Kalau kembali ke judul mengenai tema yang kita bahas ini, chit chat itu apa? Nah, kalau untuk seorang lulusan sarjana hukum nih, jangan terlalu fokus di prospek kerjaan yang tentunya hukum banget. Contohnya kayak pengacara, jaksa, hakim. Lulusan hukum itu luas Mas Madi. Luas. Jadi dia bisa seperti saya masuk ke dunia HR, kemudian bisa ke seperti Mbak Risa legal gitu kan. Nah itu juga kita juga tetap membahas tentang hukum-hukum juga. Jadi kita nggak perlu menjadi advokat untuk mempelajari hukum gitu kan. Jadi kita juga bisa mengambil hukum-hukum seperti yang hukum perusahaan, tenaga kerjaan, itu juga ilmu yang sangat berguna Mas Manji. Berarti di mana ada manusia di situ ada hukum. Betul banget nih Mas Manji, udah cocok jadi sarjana hukum ini. Hukum saya nih. Nah ini jadi rekan-rekan dari 2 narasumber kita yang hebat nih. Intinya saya tutup coba closing, jangan pernah tidak mengambil kesempatan yang ada di depan mata gitu. Karena kita nggak tahu ke depannya kita bakal jadi apa, tapi kesempatan yang datang jangan sampai kita lupakan atau kita tutup mata kita. Mungkin di siang hari itu aja Mas, kayak gitu. Itu aja Mbak, kayak gitu. Nanti kalau rekan-rekan kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung direct message saja atau DM untuk IG kita. Pertanyaan apapun insya Allah kita bakal jawab. Kalau pertanyaan soal pekerjaan ada apa atau enggak, itu mungkin bisa lihat di postingan kita. Ya, Kepoin gitu. Jadi teman-teman harus kepoin terus tuh Instagram Nusapala, follow, dan juga kita juga di sini ada YouTube. Jangan lupa subscribe juga YouTube Nusapala. Apa namanya? Nusapala Group. Nusapala. Jadi kita bukan sekedar outsourcing biasa kayak gitu. Banyak kegiatan-kegiatan yang atraktif yang kiranya hari ini coba kita bangun. Karena pada nyatanya bukan hanya soal bekerja aja. Betul. Tapi sekarang ada kata healing. Healing. Kurang lebihnya dari kita itu aja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.